Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahmat Saputra, mahasiswa Universitas Jana Padra, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari jurnal Sistem Pakar, yaitu yang berjudul Mendiagnosa Kerusakan pada Hardware Komputer. Video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Pakar yang diampu oleh Ibu Yumarlin. Sistem Pakar kerusakan komputer menggunakan metode forward chaining. Tentang jurnal, untuk penulis yaitu Ismawati dan Joko Kuswanto. Untuk volume, halaman atau nomor ISSN Intex volume 1 nomor 1 bulan Mei 2020. Untuk link downloadnya bisa kita lihat di sini, http://journal.unbara.ac.id. Untuk tanggal pembuatan dalam review jurnal ini yaitu tanggal 21 Oktober 2020. Subjek penelitian gejala kerusakan pada komputer. Latar belakang dan tujuan. Setiap alat dan komponen yang terdapat di dalam komputer memiliki tingkat kepentingan sendiri-sendiri serta dapat mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Kegagalan ini biasanya menjadi suatu permasalahan bagi pengguna. Untuk mempermudah pengguna mendapatkan informasi dan melakukan konsultasi mengenai kerusakan hardware komputer. Inferensi forward chaining. Forward chaining merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Gambar berikut menunjukkan bagaimana cara kerja metode inferensi runut maju atau forward chaining. Dari data, kemudian memiliki aturan, kemudian kesimpulan. Misalkan dari A sama dengan 1, B sama dengan 2, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka C sama dengan 3. Jika C sama dengan 3, maka D sama dengan 4. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu D sama dengan 4. Metode inferensi runut maju cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian atau controlling dan peramalan atau prognosis. Berikut contoh inferensi dengan menggunakan inferensi runut maju. Bisa kita lihat pada gambar di sini, ini adalah gambar alur proses kerja metode forward chaining. Metode penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode inferensi forward chaining. Proses forward chaining dimulai dalam memberikan list indikasi atau keadaan yang sedang dialami pada saat melakukan konsultasi, lalu diolah melalui proses penentuan solusi sehingga dapat diperoleh solusi, yaitu penanganan terhadap kerusakan yang terjadi. Untuk melihat bagaimana langkah-langkah konsultasi dapat dilihat melalui gambar flowchart di samping. Representasi kasus. Data kerusakan hardware komputer. Data yang digunakan untuk pembuatan sistem berdasarkan informasi dari ahli atau expert, baik dari komponen hardware, jenis kerusakan, maupun penanganannya. Data yang diperoleh dari expert itu sendiri dikelompokkan dan diberi kode sehingga mempermudah proses diagnosa saat melakukan konsultasi. Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut. Di sini misalkan kode K0001, kemudian nama gejalanya komputer sering crash. K0002, produsen motherboard tidak diketahui. Begitu seterusnya. Setelah pemberian kode pada data kerusakan, selanjutnya ialah pemberian kode pada komponen komputer. Adapun pengkodeannya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, J001 itu dinamakan sebagai motherboard
Kemudian pada kode J002 itu dinamakan sebagai prosesor, kemudian begitu seterusnya. Setelah pemberian kode pada data hardware komputer, selanjutnya adalah membuat rule, di mana rule yang dibuat akan diterapkan pada sistem saat konsultasi, seperti pada tabel berikut. Bisa kita saksikan pada gambar berikut. Hasil penelitian yang didapat berupa output. Gambar 4 itu tampilan konsultasi bagian jenis komponen. Kemudian yang gambar 5 itu jenis kerusakan. Gambar yang ke-6 itu penyelesaian kerusakan. Kesimpulan, sistem pakar penanganan kerusakan hardware komputer ini dikembangkan menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar ini dapat digunakan dan membantu proses konsultasi untuk kerusakan hardware komputer dengan cara memilih jenis komponen kerusakan yang terjadi, jenis kerusakan pada komputer, serta mampu memberikan informasi pengetahuan tentang penyelesaian dari kerusakan tersebut. Sistem ini dikembangkan untuk menyimpan pengetahuan keahlian seorang pakar komputer, sehingga nantinya sistem yang dikembangkan ini dapat dijadikan asisten pandai untuk membantu memecahkan permasalahan pada komputer. Ya, selesai. Mungkin sekian dalam video kali ini. Terima kasih. Sekian presentasi dalam mereview jurnal sistem pakar kerusakan tentang komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.